Baik teman-teman, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di free online course Flutter untuk temanya yaitu JSON dan REST API integration, dan untuk studi kasusnya kita akan membuat CRUD untuk task list gitu, karena itu yang paling mudah lah, paling mudah, dan di situ kita belajar tentang operasi create data, update data, delete data, get data gitu kan. Nanti ada get by ID, ada get all kayak gitu. Jadi walaupun simple tapi di situ kita bisa banyak belajar gitu. Dan ini adalah yang sesi kedua. Sesi pertama di bulan yang lalu dan itu juga free teman-teman. Saya udah share di grup juga untuk teman-teman bisa akses. Ada di YouTube dan ada di LMS juga gitu. Jadi kenapa perlu di LMS juga? Karena di LMS itu lebih terstruktur gitu dan distraksinya itu kecil gitu. Kalau teman-teman belajar di YouTube kan pasti lebih lebih ini kan, lebih condong nonton ini kan, berita politik gitu kan, atau nonton bola gitu, atau highlight bola gitu kan. Jadi biar lebih fokus teman-teman jangan pakai YouTube-nya tapi pakai LMS-nya gitu. Jadi biar lebih fokus belajarnya kayak gitu. Soalnya di YouTube memang banyak ya, banyak materi yang free gitu. Di Free Code Camp itu aja bisa sampai Flutter bisa 34 jam kayak gitu. Tapi apakah kita bisa konsisten gitu, bisa istiqomah untuk belajar di sana, itu yang sangat berat ya. Gitu saya aja berat gitu kan. Saya aja pasti nonton ini apa itu di YouTube, pasti nonton, oh kok di samping kok ada Suliana gitu, udah klik Suliana gitu kan. Musik gitu kan. Saya pengennya nonton, pengennya dengerin satu, ternyata sampai satu album gitu kan. Satu album kok udah jam 12 nggak jadi belajar gitu, tidur akhirnya gitu. Makanya kalau belajar itu funky remix saya kan, jedak jeduk gitu ya. Apa itu? Aku sukanya dangdut-dangdut ini, dangdut-dangdut yang sekarang gitu kan. Apa? Nemu gitu kan. Kayak gitu. Cundamani lah gitu-gitu kan, apa itu santai gitu, santai. Versinya banyak gitu kan. Cundamani versi ini bisa sampai 10 versi gitu kan, satu album gitu. Gitu. Nah, makanya di LMS itu lebih fokus gitu, karena saya sendiri juga merasakan gitu. Saya dulu belajar Flutter di Udemy ya teman-teman, di Udemy, karena saya merasa itu lebih fokus daripada di YouTube gitu. Jadi walaupun kita perlu bayar kan juga nggak gitu mahal ya. Jadi Udemy saya beli yang harga-harga 120.000 nggak salah. Itu kan kalau promo murah kan di Udemy itu. Saya pakai yang punya Maximilian, Maximilian. Waktu itu saya beli itu masih masih belum null safety. Jadi saya belajar itu sekaligus saya belajar null safety gitu. Jadi apa yang ada di YouTube, apa yang ada di videonya itu ketika saya praktekkan tuh nggak jalan gitu. Nah, karena nggak jalan kan error. Nah, karena error saya belajar gitu, bagaimana biar nggak error. Akhirnya saya nyari referensi lain, gitu. Referensi, oh bisa, oh bisa, oh bisa. Jadi emang dari error itu kita akan banyak belajar. Makanya saya sering sampaikan di komunitas, di eventku itu, banyak mencoba, banyak error, terus nanti banyak tahu, banyak bisanya gitu. Jadi kalau ketemu error tuh bersyukur gitu, karena dari error itu kita akan, oke, saya coba share screen dulu. Pertama kita akan perkenalan dulu kan. Oke, yang belum kenal, jadi nama saya Saiful Bahri, teman-teman bisa panggil saya Bahri. Terus untuk pengalaman sendiri, saya dulu SMA-nya di Kudus di 2005 sampai 2008. Di 2008 saya lulus. Saya dulu pramuka juga di sana, terus jadi Bantara juga. Karena terakhir saya ikut apa itu di Instagram itu ada akun akun ini, akun pramuka gitu. Seru juga ya gitu, ingat kayak zaman dulu. Terus saya kuliah di STTA, Sekolah Tinggi Teknologi Sito, sekarang namanya ITDA, ini di bawah Yayasan TNI AU, di Teknik Informatika di 2008 sampai 2012. Terus setelah itu saya ke Jakarta, karena ini juga pengalaman juga, mungkin teman-teman boleh cuti atau boleh enggak. Jadi ketika kita masih muda itu, kalau kita mau berkembang itu berangkatlah ke Jakarta, apapun kondisinya gitu. Karena di Jakarta itu kita benar-benar bisa berkembang daripada kita cuma di daerah kayak gitu. Jadi waktu itu saya sempat ditawarin di Kudus, di Pura, waktu lulus itu, dan lumayan gajinya itu udah kayak 2 kali UMR atau apa gitu. Cuman waktu itu ada senior saya yang dia bilang, "Kalau kamu masih muda itu jangan di daerah gitu, sayang," bilang gitu. "Kalau mau berkembang ke Jakarta." Akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta, dan pertama kali saya join di namanya Sam Solution. Di sini saya di-assign ke project Telkomsel, waktu itu megang Tikes ya, kalau sekarang namanya Link aja. Setelah itu saya ditawarin teman lagi. Jadi karena tadi ya, apa itu koneksi atau punya banyak teman, itu akhirnya ketika ada lowongan itu mereka akan mereferral gitu. Nah, waktu itu saya di Jakarta dan saya dapat referral dari teman saya. Terus dia minta, ada CV nggak? Oke, saya kirim CV. Besoknya saya dihubungi dari Malaysia, karena ini base-nya Malaysia waktu itu ya. Di Malaysia, terus akhirnya saya padahal September baru ke Jakarta. Terus di Februari itu aku udah pindah ke
Hitachi AB Work Indonesia, ini PT yang baru, tapi waktu itu di Februari ini saya 3 bulan tuh di Malaysia waktu itu, karena yang di Indonesia baru set up lah gitu, jadi kantornya di pusat gitu, sama ada project untuk Indonesia, tapi timnya itu setengah Malaysia, setengah Indonesia gitu, waktu itu. Jadi beneran saya yang dari kampung, dari Jepara, tuh. Orang tua saya, bapak saya itu tukang kayu gitu, tukang kayu, ibu saya ya buruh tani gitu kan, di rumah lah, temen kalau pas musim tanam ya ikut tanam gitu, jadi buruh lah gitu. Nah, terus MTS ya MTS di kampung gitu. MTS dulu saya MTS Madrasah Sanawiyah kan. Terus SMA Kudus, kuliah di Jogja gitu. Ya masih pakai motor buntut gitu lah, pakai motor biasa gitu, ngelaju. Nah, setelah ke Jakarta tiba-tiba ini bisa ke Malaysia waktu itu kan. Jadi kayak teman-teman tuh pada kaget tuh, udah Malaysia, udah di Twin Tower gitu-gitu lah pokoknya. Udah ngerasain LRT zaman-zaman ini udah ngerasain LRT ceritanya. LRT di Indonesia aja belum belum ada waktu itu. Nah, terus di sini udah hampir 3 tahun saya di Hitachi ABW Work gitu. Udah hampir 3 tahun. Nah, di sini saya proses kayak akhirnya saya nikah sama istri saya, terus punya anak pertama. Nah, saya kasihan kalau ngajak anak-anak saya ke Jakarta, akhirnya saya nyari di Jogja gitu. Dan saya waktu itu join ke Gojek. Gojek Tech Valley itu ada di Tajem, di Sleman. Di Widomartani waktu itu. Nah, soalnya waktu itu lagi buka tech team di Jogja gitu. Nah, setelah unicorn dan dia buka cabang di India, di Singapura gitu. Nah, yang di Jogja itu diminta pindah ke Jakarta atau ke Bangalore atau ke Singapura gitu. Dan saya nggak ikut karena ya pertimbangan keluarga, karena ya saya ke Jogja aja demi keluarga, masa saya ke Jakarta lagi gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya pindah ke Atmatek. Atmatek ini di Jogja posisinya. Di sini anak kedua saya lahir ceritanya, dan di sini lebih banyak mainan di machine learning, kita sama deep learning, TensorFlow, RabbitMQ, dan lain-lain kayak gitu. Nah, habis itu di tahun 2018 saya diajakin teman saya yang ex Gojek juga untuk bikin startup namanya Motoran Teknologi. Tahun 2018, 2019 ini kan zamannya startup ya, jadi uang investor tuh banyak banget masuk ke Indonesia gitu. Nah, teman saya ini salah satu yang dapat seed funding gitu, dapat sekitar 1,5 miliar lah gitu. Nah, bikin perusahaannya dan saya megang untuk di softwarenya gitu. Jadi saya ngurusi backendnya, dashboardnya dan lain-lain gitu. Frontend-nya. Nah, cuman saya remote. Jadi dari sini, ini saya masih ngantor. Di 2018 ini saya punya kesempatan untuk full remote ceritanya. Jadi beneran kantornya Jakarta, tapi saya remote dari Jogja gitu. Jadi saya sudah WFA lah ceritanya. From anywhere lah, boleh di cafe, boleh di rumah, boleh di kos-kosan gitu. Nah, di sini saya waktu itu ngekos ya, jadi saya walaupun saya ada rumah, tapi saya ngekos, cuman saya pakai jadiin kantor itu kos-kosan. Jadi nggak pernah saya tidur di kos-kosan gitu. Nah, setelah itu ini ternyata nggak dapat seed funding. Zaman dulu namanya startup seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti tanya, Mas gimana perjalanan startup? Ya saya bisa cerita gitu Kak. Ada yang namanya seed funding, nanti ada pre-seri A, ada seri A, seri B, seri C gitu kan. Nanti ada yang namanya ESOP gitu kan, employer apa ya lupa aku. Pokoknya ESOP itu kayak employee itu nanti dapat saham gitu. Nanti ada aturannya gitu kan. Nanti ketika setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kayak gitu. Gitu. Nah, itu habis itu saya pindah di sampingan karena ini nggak lanjut, terus saya dikenalkan sama CEO-nya sampingan gitu. Kita meeting, sore meeting gitu, mereka butuh tech lead, diskusi sederhana pakai Google Meet apa Zoom, Google Meet nggak salah itu. So, mereka oke. Kalau yang saya ingatku ya Kamis tuh ngobrol, terus siap siap join kapan bilang Jumat, terus dia bilang ya udah hari Senin aja. Akhirnya Senin saya join gitu di sini. Jadi nggak pakai kirim CV, nggak pakai tes tes apa gitu, langsung saya waktu soalnya saya ketemu sama CEO-nya sama CPO-nya gitu. Wah, yang di sini terus oke, terus join. Nah, terus di Juni ini kena COVID kan, awal-awal COVID, perusahaan juga terkena dampak restrukturisasi, makanya waktunya sekarang saya punya cerita kan tentang bagaimana ke layoff, bagaimana yang pagi itu masih kerja, siangnya diajakin meeting, jam satunya tiba-tiba email nggak bisa diakses, itu udah pernah ngerasain saya. Jadi itu sekarang kalau cerita sekarang banyak yang bilang, "Oh saya pagi masih meeting, siangnya dapat kabar layoff." Aku udah dari tahun 2020 udah ngerasain gitu, dan ya udah emang kayak gitu kondisinya gitu. Kalau teman-teman cerita di startup sekarang gitu, kayak gitu. Ada town hall kumpul, balik ke kantor, emailnya nggak bisa diakses, Slack-nya udah mati, udah ketutup kayak gitu biasanya. Karena ya emang perusahaan juga menjaga gitu, menjaga biar siapa tahu hilaf kan istilahnya kan, walaupun percaya apapun kan, wah ini kecewa, hilaf, tiba-tiba di-delete kan bisa jadi gitu, kayak gitu. Mungkin ya dari sisi mereka ya, kayak gitu.
Nah, jadi ya udah di apa itu namanya itu, dijalani aja gitu. Itu, cuman yang namanya layoff itu ada enaknya dan nggak enaknya. Nggak enaknya mungkin tiba-tiba nggak kerja ya. Enaknya itu tiba-tiba dapat gaji, dapat 3 gaji sekaligus gitu, 3 bulan sekaligus gitu. Beneran, saya di sini tuh selesai itu, wah dapat sekian gitu. Lumayan itu waktu itu. Sini. Nah, cuman kan kalau makanya kan kalau teman-teman punya banyak skill ya, ketika kena layoff tuh santai aja gitu, malah malah nungguin layoff gitu. Kadang kalau punya skill ya, malah nungguin layoff gitu. Karena setelah layoff dapat pesangon, ya tinggal join ke perusahaan yang lain gitu. Soalnya skill kita dibutuhin gitu kan. Nah, waktu itu di sini, waktu saya di akhir-akhir aku nggak tahu nih bahwa bakal kena layoff, cuman saya udah ada apa itu istilahnya itu bantu temen di sini ceritanya, bantuin terus setelah saya bilangnya saya kena layoff nih, udah full aja di tempatku gitu. Akhirnya saya langsung pindah ke sini gitu. Pindah ke jadi nggak ada transisi gitu. Ya, langsung beneran besok langsung pindah ke sini. Dan di sini sudah hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun terus apa, kemarin itu di bulan April, dia istilahnya si CEO-nya juga lagi ada urusan, sibuk nggak bisa ngurus ini, bisnisnya, akhirnya di-sunset bahasanya, sunset aja dulu. Terus dia nawarin untuk ke Jakarta waktu itu, jadi nggak dilepas, nawarin ke Jakarta, udah pasti masuk, salary pun kompetitif gitulah, kompetitif, cuman saya mikirin keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk merintis sendiri gitu di Jogja, nyarinya sendiri. Nah, habis itu saya juga sebelumnya juga saya ada konten di Habis Kerja, dan saya juga rutin konten juga di YouTube dari 2022 gitu. Kayak gitu. Walaupun nggak banyak, paling nggak lumayan lah apa itu dari sini saya dapat banyak teman juga. Nah, terus terakhir karena Jago Flutter ini saya buat dari bulan istilahnya baru rilis itu kalau nggak salah di Februari Maret gitu. Ini ya website, cuman kalau idenya udah di Desember idenya gitu. Nah, akhirnya saya full time di sini gitu untuk sharing. Selain full time di sini sharing sama bikin course itu, saya juga ngerjain project-project di luar. Kalau sekarang selain saya ngisi ngisi FIC itu sekarang FIC batch 9 ya. Batch 8 baru selesai minggu kemarin. Terus saya rencana ada batch 10 itu di bulan depan gitu. Itu di luar itu saya ada sekitar 3 sampai 4 project gitu. Makanya kan kadang masing-masing. Jadi apa itu yang kelihatan itu course-nya, tapi di belakang itu ya saya masih ada project yang bisa saya pegang kayak gitu. Jadi tadi ya emang kuncinya itu punya skill ya kan, punya skill terus networknya banyak gitu kan. Nanti ya dia tahu oh ini bisa terus tawarin. Kemarin aja saya juga ditawarin itu bikin apa gitu kan. Tanya berapa gitu kan. Ini sebulan 9 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Freelance 4 jam sehari. Cuman saya lihat skupnya itu wah ini kayaknya nggak mungkin gitu kan. Karena dikejar-kejar harus sebulan sebulan rilis gitu kan untuk wah ini mau pakai 10 programmer Flutter juga kan selesai aku bilang gitu kan. Saya kan udah pengalaman ngelit kan saya udah hampir 5 tahun lebih ya. Jadi ketika diceritain sebuah proses bisnis itu aku udah bisa bayangin gitu. Wah ini nggak cuman front end doang gitu, back endnya aja nggak jelas gitu. Kalau back endnya nggak jelas, nggak tahu bisa bisa bener apa enggak, nggak mungkin front endnya ngikutin gitu. Kayak gitu. Jadi emang harus back endnya harus beneran bagus, front endnya enak tinggal konsum. Tapi kalau back endnya aja masih apa itu be continue, lah front end mau ngapain gitu integrasinya kayak gitu. Jadi uh, waktu aku udah skip dulu deh aku bilang gitu. Kemarin lupa aku hari Jumat atau hari Kamis itu kayak gitu. Jadi kita pun ambil project pun harus mikir-mikir ya, nggak cuman asal dapat DP-nya ya kan. Udah oke, siap bisa dapat DP-nya habis itu ditinggal gitu. Ya, jangan gitu. Soalnya ini kan urusannya sama reputasi juga ya, reputasi bagaimana nama baik kayak gitu. Oke, ini sekitar perkenalan jadi di situ background saya dan sekarang saya full di sini. Saya juga apa itu ngajar juga di lebih banyak ngajar Flutter gitu ceritanya. Dari yang basic sampai yang advance gitu. Saya juga ada satu private yang jalan hampir 3 bulan lebih gitu sama anak SMA gitu ya. Cuman ini yang nguruskan bapaknya gitu, bapaknya itu untuk anaknya gitu. Itu jalan lama, jalan terus gitu dan one on one jadi lebih intens gitu dan beneran tiap pertemuan tuh ya saya tungguin dia ngoding saya tungguin gitu. Soalnya saya juga pernah ngisi di Bali waktu 2 hari diundang sama company waktu itu perusahaan Jerman kalau salah itu semua akomodasi ditanggung sama mereka gitu kan terus dapat kompensasi juga saya juga pernah diundang di Bandung juga kayak gitu di Bandung untuk ngisi training juga waktu itu dari Bank Jatim lah kalau salah itu Bank Jatim dari Surabaya ke Bandung saya dari Jogja ke Bandung gitu kan ketemu di Bandung di Point Lab ya gitu kayak gitu. Nah
Tapi ya sekalian lah, sekalian jalan-jalan lah gitu. Itu sekitar 4 hari waktu yang di Bandung gitu. Jadi emang saya lebih aktif di sana gitu. Dan karena saya full time di bisnis saya, jadi saya mau kemana aja pun bebas gitu ya. Mau eventnya itu siang, sore ya kan, mau malam ya kan, mau berapa hari di mana itu free bebas karena saya nggak ada tanggungan, nggak ada ikatan sama perusahaan kayak gitu. Nah, terus untuk free course ini itu temanya adalah JSON dan REST API. Nah, aslinya itu materi itu tuh ada di Flutter Dev. Flutter Dev yang JSON serialization. Aku ini ya udah share screen ya, teman-teman kelihatan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi dokumentasi terbaik itu adalah dokumentasi yang langsung dari pusatnya, bahasanya gitu kan. Ini langsung pusat nih, langsung pusat ceritanya. Jadi bukan katanya lagi gitu. Jadi belajar yang paling bagus itu langsung dari dokumentasi ini apa itu sumbernya langsung gitu. Nah, apa yang saya buat di PDF yang teman-teman akses itu pun juga dari sini gitu. Dari sini saya terjemahkan kayak gitu. Terjemahkan pakai Google Translate lah, entar pakai ChatGPT gitu. Dan saya edit-edit sesuai dengan bahasa kita gitu ceritanya. Jadi nah di sini jadi Jason Jelasin itu apa sih gitu. Nah, jadi flow-nya ya. Jadi sebentar saya coba. Oh ya, ini saya tadi kan sempat survei ya. Ternyata kebanyakan itu masih pengalaman 0 sampai 1 tahun gitu kan. Jadi mungkin ada yang beneran baru dan di sini akan saya coba tunjukkan roadmap belajar Flutter yang saya buat yang saya ceritakan tadi. Jadi di sini saya ada roadmap dan saya coba cerita sedikit di sini biar kita flashback dulu sebelum masuk ke JSON serialization ini ya. Ini tuh JSON serialization tuh dia anggap aja di kelas 9 ya. Jadi di kelas 9. Ini saya kasih nomor tuh ibaratnya kelas ya teman-teman. Jadi kalau bisa diurutin gitu. Jangan baru belajar tiba-tiba masuk ke networking gitu, nanti nanti kesusahan atau baru belajar langsung ke state management gitu, itu susah gitu, jadi emang harus ada prosesnya gitu. Kayak kayak apa itu namanya itu, kayak kuliah lah, kuliah kan pasti ada semester 1, semester 2 gitu kan, semester 3, S1 dulu, baru ntar S2, S3 gitu. Cuman kalau di dunia pendidikan itu pakai, harus urut gitu, harus diurutin, kayak gitu. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, makanya ikuti aja prosesnya, flow-nya gitu. Ini karena dari kita belajar logika ya, berlogika itu ya seperti ini gitu. Biar logika kita itu tetap terjaga, terasah gitu ya. Pola pikir kita ya. Biar otak kita tetap sehat gitu. Nah, pertama pengen belajar Flutter itu language-nya dulu gitu. Language-nya dulu kita pahami. Language-nya apa? Bahasanya Dart. Makanya kalau di grup itu ada yang nanya, apakah saya wajib belajar Dart? Wajib. Itu udah itu. Kalau kamu nggak belajar Dart, ngapain ke Flutter? Nggak mungkin bisa. Karena Flutter ini dipakai codingannya, tulisannya itu cuma pakai bahasa Dart gitu ceritanya. Nah, Dart sendiri teman-teman bisa belajar, satu bisa pakai Datpad gitu. .dev ini teman-teman tanpa install kayak editor. Ini di browser bisa. Nah, bisa belajar basicnya sama advance-nya, object oriented-nya kayak gitu. Nah, setelah itu bisa langsung ke Flutter atau bisa aja teman-teman langsung install Flutter. Nah, di Flutter-nya udah ada Dart-nya gitu. Nah, terus di sini saya kasih info di sini. Nah, soalnya setup dan instalasi itu nggak gampang gitu ya. Ternyata banyak yang mungkin kok nggak jalan, kok Flutter-nya ini, kok nggak nemu, kok ada warning, kok ada merah. Nah, karena itu nggak mudah. Nah, anggap aja itu cobaan pertama ketika teman-teman belajar gitu. Nah, itu harus dilewatin gitu. Soalnya ketika itu dilewatin nanti akan ada cobaan yang lebih besar kayak gitu ya. Nah, nah, tapi cobaan yang lebih besar itu akan membuat teman-teman jadi lebih besar lagi gitu. Naik naik tingkat lah gitu. Nah, nah, di sini ada infonya nih. Kalau Mac itu teman-teman bisa Android, bisa iOS sama Mac gitu. Mac OS lah gitu. Kalau Windows itu cuma bisa Android sama Windows. Kalau Linux cuma Android sama Windows gitu. Terus nanti editornya bisa VS Code atau Android Studio gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk iOS sendiri, kalau kita mau build iOS itu kita butuh namanya Xcode gitu. Nah, Xcode itu dia cuma bisa jalan di Mac OS, katanya gitu. Dia Xcode itu dia nggak bisa jalan di Windows, nggak bisa jalan di Linux. Makanya kalau teman-teman pakai Mac itu bisa jalanin iOS gitu, emulatornya juga. Tapi kalau Windows nggak bisa karena Xcode tadi nggak bisa diinstal di Windows gitu. Beda dengan Android. Android itu yang nge-build itu adalah namanya itu Gradle gitu. Gradle ini multi platform. Dia bisa di Android, dia bisa di Mac, bisa di Windows, sama bisa di Linux. Makanya teman-teman bisa develop Android, ya kan? Pakai Mac, pakai Windows, pakai Linux kayak gitu. Iya kan? Pakai Mac, pakai Windows, Linux untuk develop Android kayak gitu. Nah, kalau iOS
harus pakai MacBook, bukan MacBook ya, macOS lah gitu. Jadi bisa Mac Mini, bisa iMac gitu kan, bisa MacBook kayak gitu. Jadi kan ada beberapa macam gitu. Gitu. Jadi dipahami, dan kalau teman-teman pakai Windows udah nggak perlu capek-capek nyari bagaimana cara running di iOS, udah bilang aja udah nggak mungkin. Ya walaupun mungkin cuma susah gitu. Tapi waktu teman-teman akan kehabisan untuk itu doang gitu. Mending waktunya diinvestasikan untuk belajar Androidnya aja, karena kemarin aku share kan, market share-nya di Indonesia itu untuk handphone itu Android sekitar 88% lah kalau nggak salah. Kalau di iOS kan sekitar, atau iPhone itu sekitar di 12%. Jadi fokuslah yang mayoritas gitu. Itu yang di saya pakai Mac aja jarang jarang dapat project yang harus build ke iPhone tuh jarang. Rata-rata Android cukup gitu. Saya course juga pakai Android semua gitu. Jadi apa itu jarang lah pakai untuk iPhone-nya gitu. Project iOS juga jarang kayak. Nah, itu konsep gitu. Nah, setelah instalasi selesai, udah bisa running emulator, udah bisa jalanin counter apps itu kan yang bawaannya itu. Nah, nanti lihat-lihat dulu aja arsitekturnya. Arsitektur maksudnya kayak ketika kita create project itu nanti bentuk banyak folder. Itu foldernya fungsinya apa aja. Saya harus fokus kemana aja. Harus paham gitu. Karena kalau enggak nanti bingung. Oh, bikin file dot di folder Android. Siapa siapa tahu kan gitu kan. Simpen image di folder iOS kan nggak nyambung gitu kan. Nah, itu perlu belajar. Perlu belajar. Oh, ternyata folder Android untuk ini, iOS untuk ini, lib untuk ini gitu kan. Nanti ada build untuk ini. Jadi paham. Nah, itu ada di materi di Flutter Basic yang pertama itu. Ada PDF-nya juga lengkap itu ya. Bahkan yang Flutter Widget itu PDF-nya itu ada sekitar 120 halaman, 140 gitu. Emang saya buat waktu itu. Saya coba rangkum mana ya, kayak kejadian. Saya bagian gratis sih nggak apa-apa gitu. Santai aja, kita apa tuh namanya itu saling berbagi lah gitu. Saya simpen juga buat apa gitu kan istilahnya kan gitu. Kayak gitu. Nah, itu terus paham. Nah, setelah itu paling nggak teman-teman belajar sama stateful sama stateless. Jadi stateful itu apa sih, stateless apa gitu. Itu kan bisa bisa belajar simple gitu, kayak bikin apa itu aplikasi counter itu kan udah jelasin kayak oh dia ternyata ada stateful. Stateless ternyata dia nggak bisa diedit dan lain-lain. Habis itu belajar Git ya. Git itu untuk supaya kita bisa nyimpen source code kita itu di repository gitu. Nah, yang paling umum itu repository-nya namanya GitHub gitu. Nah, jadi kita bisa apa itu clone, bisa push, bisa pull, bisa check out gitu dan macam-macam lah gitu. Itu fungsinya untuk versioning kayak gitu kan, untuk nanti untuk bug fixing nanti kodenya di mana. Jadi untuk blaming juga kayak gitu. Jadi tahu ini yang ngedit ini siapa, kan ketahuan semua. Jadi tracking kode itu enak dan bisa dikerjakan oleh banyak orang gitu. Nah, ibaratnya kayak contoh ya teman-teman, bayangkan aplikasi seperti Gojek itu yang develop udah sampai ratusan sampai ribuan developer, itu gimana cara mengorganisasikan gitu. Nah, itu ya di GitHub itu. Pak GitHub mereka bisa apa itu bisa mengkombinasikan kode-kode yang mereka buat kayak gitu. Gitu. Nah, jadi apa? Git itu penting ya, penting. Dan ini di FIC itu pasti ada bahasan tentang Git ya. Dan saya ajarin bagaimana instalasi Git-nya, terus generate SSH key-nya gitu kan. Bagaimana daftarin SSH key ke GitHub gitu. Nanti bagaimana push-nya, bagaimana pull-nya, clone-nya kayak gitu. Kayak gitu. Ada di soalnya kan FIC itu kan di sampai 10 pertemuan kan. Jadi biasanya di pertemuan kedua ketiga itu ketika ketika deployment, ketika setup itu ada materi itu. Kan nggak lama ya, paling sekitar 15 sampai 30 menit gitu. Nah, setelah itu belajar widget gitu, widget. Jadi widget itu apa? Nah, ini di Flutter Basic tuh ada PDF-nya sampai 140, pokoknya banyak itu nggak salah itu. Dibuka aja, ada itu yang Flutter Flutter widget UI kalau nggak salah itu. Nah, itu banyak itu. Aku coba cek ya. Kalau nggak salah itu aku juga nyimpen di Flutter Basic. Aduh, nggak ada di sini. Nih, Flutter UI. Flutter, nah FIC Flutter UI ini. Nah, ini cuman aku tiap tiap ada apa aku edit aja ya. Nah, ini di sini tuh lengkap, ada basic form dan lain-lain. Teman-teman bisa pelajari. Ini ada di event yang bulan kemarin gitu. Ini ada sekitar teman-teman lihat 112 ya, dari 112. 112. Jadi di sini teman-teman bisa belajar
tabar tuh apa gitu. Terus ya, kayak ini tabar chord seperti ini, drawer tuh apa kayak gitu. Oh, dia punya apa kayak gitu. Jadi tinggal teman-teman mau membaca, mempraktekkan gitu. Karena ya kembali lagi ya, saya kemarin sering share di grup kan. Literasi membacanya dinaikkan gitu. Naikkan sedikit aja itu udah teman-teman udah kelihatan ganteng gitu. Kayak gitu. Kelihatan cantik gitu karena ya itu ya. Literasi Indonesia kan kurang bagus gitu kan. Jadi kalau kita naik dikit itu udah jadi bagus gitu. Jadi nggak harus yang bersaing, persaingan itu nggak terlalu ketat gitu. Kayak gitu. Makanya tapi itu perlu perlu dipelajari ya atau apa perlu dilatih lah gitu untuk apa membiasakan membaca, membiasakan membiasakan mencoba gitu, kayak gitu. Nah, makanya dilatih. Nah, di event ini teman-teman bisa bisa belajar tentang itu gitu. Pokoknya kalau teman-teman ada isu, ada bug, ada error itu kalau bisa dihabis-habiskan di event ini gitu. Gitu. Kayak gitu. Mau nanya apa aja, tanya aja gitu. Kalau ada yang jawabnya nggak enak ya udah diterima aja. Cuman di sini kemungkinan besar nggak ada yang nggak ada bully-bulian, nggak ada apa gitu. Karena di sini semuanya kita punya niat yang sama, kita saling support gitu kan. Untuk masuk ke sini aja teman-teman melalui beberapa proses kan, harus daftar, harus submit. Itu tuh nggak semua orang mau melakukan itu gitu. Jadi jadikan itu sebuah niat gitu. Sebuah niat. Kalau kita belum niat, udah. Niat itu nggak harus dilafalkan, tapi dengan tindakan itu udah sebuah niat gitu. Dengan kita mau mendaftar, tanpa kita berniat pun itu sudah jadi niat gitu. Kayak gitu, itu udah bernilai pahala kayak gitu. Makanya anggap aja kemarin waktu udah daftar sekarang gitu kan, masuk datanya, itu udah jadi niat, tinggal diterusin aja gitu. Oh dapat ini, dapat. Dibaca aja, kayak gitu, dibaca aja. Kayak gitu. Ada komunitasnya, ada grupnya. Grup itu saya cek itu ada sekitar 600 600-an member ya. Itu kan udah banyak ya teman-teman ya. Tinggal kalau ada pertanyaan tanya di situ nanti akan banyak yang jawab kayak gitu. Teman-teman yang bisa bisa menjawab, bisa mensupport, bisa bisa memberitahu infonya langsung dijawab aja gitu. Tadi saya mute karena ini ya apa itu saya biar teman-teman mempersiapkan dulu gitu. Nanti saya akan buka kok itu gitu. Itu grup itu nanti bebas gitu sebenarnya. Cuman tetap ada rules-nya ya nanti ya kayak nggak sembarangan share link gitu apalagi nanti share ini ya apa itu share kampanye ya gitu. Itu pasti udah saya delete gitu. Bahkan saya kick ya nanti ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi eh, bebas tapi bertanggung jawab kayak gitu nanti. Jadi emang idenya seperti itu. Jadi kita belajar bagaimana naikin skill, tapi sambil belajar naikin skill, kita punya komunitas gitu. Dan komunitas kita akan saling support, ya kan. Kayak tadi saya nanya, ada yang sudah install Flutter nggak? Banyak. Nah, kenapa? Supaya yang belum install itu mereka ada keinginan gitu untuk instalasi karena oh temennya banyak nih yang udah gitu. Saya pengen gitu kan. Nah, aku nanya juga, ada yang bisa install Postman gitu. Udah, oh saya juga lah gitu. Karena dengan lihat temannya itu sudah melakukan, kita akan tertarik gitu. Nah, dari situ makanya saya tadi mancing untuk bertanya hal-hal yang ini apa itu, yang kayak persiapannya lah gitu. Nah, yang kemarin kita persiapannya harus ada Flutter-nya, terus ada Postman nanti untuk testing API-nya gitu konsepnya. Ya teman-teman. Jadi manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya gitu. Kalau biasanya scroll dikurangi lah gitu scroll. Saya juga scroll juga sih gitu. Cuman ya adalah waktu untuk belajar kayak. Oke, nah gitu ya. Jadi kita kembali ke nah, setelah itu belajar widget. Tadi kan widget tuh belajar bener-bener fondasinya gitu, bener-bener basicnya gitu. Oh, kontainer tuh bisa apa aja, bisa apa aja. Nah, kalau sudah nanti kita belajar merangkainya. Namanya slicing UI gitu. Bisa dari Figma. Figma ini ada Figma gratis kan. Community. Tinggal diambil aja terus nanti di slicing. Bikin login page, register page, home page gitu kan, dashboard. Nah, saya ada tuh di apa itu slashing UA free gratis juga di Jago Flutter. Teman-teman bisa cobain. Nah, kayak bikin grocery app, ada juga kalau nggak salah aku bikin Instagram app gitu kan. Tapi UA-nya ya. Terus ada juga cake ya, cakery kayak gitu. Nah, itu dicobain aja. Jadi lama-lama akan terbiasa. Oh, enak juga ya, enak juga, enak juga. Karena udah tahu enaknya, akhirnya akan keterusan gitu kan. Ya kan kayak gitu kan. Awalnya coba-coba gitu kan. Setelah itu keenakan nah gitu kan. Nah, cuma kan ini kan positif ya. Coba-coba positif, keenakan, ya kan. Temen tahu, teman-teman kalau udah keenakan gitu, jadi bagus di storyin aja. Temannya tahu, bisa bikin apps ya, dapat tawaran, project kan enak ya teman-teman ya. Gitu. Jadi tadi kembali lagi ya, emang ilmu itu bisa menjaga pemiliknya tuh. Konsepnya apa ya? Kalau kita punya ilmu, kita lagi butuh uang ya, apa itu dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan uang itu gitu.
kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman ya paling nggak tahu lah learning tentang desain prinsipal desain pattern kayak kemarin ada yang nanya, "Mas, nanti bisa clean code gak?" gitu. Nah, itu ya dia masuk ke desain pattern ya gitu kan, clean code dan lain-lain. Cuman ini nantilah gitu. Yang penting teman-teman senang dulu di sini gitu. Kayak gitu. Ini biar apa? Biar codingannya itu agak rapi gitu sebenarnya. Rapi, maintainable tuh mudah di maintenance. Jadi nggak rusuh lah gitu. Ibarat kalau kita punya rumah itu ditata gitu. Oh, sofanya di sini, ada vas bunganya, ada apa itu, ada bingkainya kayak gitu. Ada lemarinya, ada TV di situ gitu. Kayak gitu ibaratnya. Kalau nggak pakai itu ya nanti terserah gitu, ada TV tengah jalan gitu kan, ada vas bunga di depan pintu gitu. Ya nanti ketika orang lain masuk nggak tahu lokasinya bisa ditabrak, rusak, hancur gitu. Aplikasi pun kayak gitu. Kalau desain pattern-nya tuh nggak bagus, ya kan, ganti programmer rusak hancur gitu. Rusak hancur, udah perusahaannya ya tinggal nunggu nunggu mati gitu, nunggu mati. Nggak banget ya bahasanya. Tinggal nunggu nggak kuatnya gitu istilahnya kan. Tinggal nunggu apa itu eh, numpuk-numpuk, bagian numpuk-numpuk ya kan, diprotes customer aja gitu kan. Akhirnya nggak ada yang tahan ya kan, ya udah kukut gitu, uangnya habis gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa belajar namanya JSON and JSON. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Karena ini tuh udah ada di batch sebelumnya atau di Flutter basic yang pertama ya gitu sampai sinilah gitu mencobain. Nah, di sini kenapa? Karena kita harus kenal dulu tentang JSON serialization yaitu bagaimana sih kita mengkodekan gitu, bagaimana kita mengkonversi yang tadinya objeknya dat itu atau objek kelas itu berubah menjadi string. Karena string ini nanti yang akan dikirim melalui lalu lintas jaringan gitu kan. Di backend nanti akan diterima, akan dikonversi lagi, akan diurus masuk database. Database nanti kalau kita select atau ada respon, responnya dalam bentuk JSON juga, JSON diolah akan jadi objek, objeknya akan dipakai sama Flutter-nya, akan ditampilkan. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu butuh namanya JSON instansi. Kalau kita nggak paham ini nanti bakal sering errornya nanti nggak tahu ngapain, akhirnya ke grup gitu. Kayak error biasanya gini, uninitialize gitu kan, terus int not of object gitu kan, string kayak gitu. Biasanya kayak gitu, gitu. Itu pasti dia generalisasinya kurang bagus. Gitu. Dia tahu bahwa apa itu konversinya itu nggak pas kayak gitu biasanya. Di situ generalisasinya. Jadi harus dipelajari. Ini nggak lama kok sebenarnya. Materinya juga untuk JSON itu dia sedikit juga. Jadi sebenarnya teman-teman belajar sejam 2 jam memahami itu nih. Dia cuma sampai sini toh ini. Saya ini sampai sini gitu. Nih, segini doang gitu sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal belajar, dipahami, dicobain itu apa ke depan udah enak gitu. Bagaimana sih gitu kan cara konversi dari string JSON gini ya kayak gini nanti jadi objek gitu. Sebenarnya nih kelas kan serialization object inset nanti nanti kita praktekkan lah ini sekitar cerita dulu untuk backgroundnya ini apa roadmapnya gitu. Taruh tadi mana. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Nah, setelah itu baru kita belajar namanya networking gitu, REST API gitu. Nanti kita bisa bikin aplikasi news app pakai API gitu kan. Kayak nanti kita di sini belajar task list pakai API gitu. Nah, kita bisa pakai library namanya Dio atau HTTP. Cuma di sini kita akan pakai HTTP karena ini adalah package atau library yang resmi dari Flutter gitu. Dia buatan Dot kalau nggak salah itu, Dot.dev gitu. Kalau Dio ini dia kalau nggak salah itu buatan Flutter komunitas Cina kalau nggak salah ya gitu. Bagus juga gitu. Cuman kan karena dia nggak resmi, bukan nggak resmi ya, dia beda maintainernya gitu kan, gitu. Walaupun ini kayak add-onsnya gitu, sama-sama kencing, sama-sama bagusnya gitu kan. Kalau saya sendiri sampai sekarang masih pakai HTTP dan normal-normal aja gitu. Pakai Dio juga pernah gitu. Jadi dan ini nggak perlu dibanding-bandingkan ya. Nanti kalau di grup ada yang nanya, pasti saya semet gitu. Nanya, Mas HTTP sama Dio bagusan mana gitu. Yuk, bagusan dicoba semuanya gitu. Yang nggak bagus tuh nggak yang nggak nyoba dua-duanya gitu. Ya gitu. Jadi tuh nggak usah dibeda-bedain. Kalau mau tahu belajar, cobain aja dua-duanya gitu. Pakai aja langsung gitu. Kalau nggak yakin atau kalau nggak puas, pakai dua-duanya sekaligus berbarengan gitu. Nggak masalah gitu sebenarnya. Yang nggak bagus tuh nggak nyobain dua-duanya. Ini mirip kayak pakai kunut nggak pakai kunut bagusan mana gitu kan gitu. Ya itu ya bagus semua yang nggak bagus ya nggak sholat kayak gitu konsepnya kayak gitu. Jadi ini kalau di Muslim ya kayak gitu. Jadi jangan banding-bandingin gitu. Nanti ada lagi nanti. Mas blog sama gitu bagusan mana? Ya semuanya bagus gitu. Ya nggak bagus yang kalian nggak belajar kayak gitu. Jadi daripada bertanya seperti itu ya kan muter-muter, langsung praktek aja, cobain aja kayak gitu. Itu. Nanti bakal banyak. Nanti kayak gini nanti di share di local storage nanti ada nih share preference sama secure storage.
Mas sebenarnya sama SQL Storage bagusan mana gitu kan. Wah, itu nanti ada lagi gitu kan. Gak usah gitu. Cobain aja gitu kan. Nanti cocok-cocokan yang mana gitu istilahnya. Ibaratnya kalau teman-teman dikasih makanan nih ya kan. Ini ada rendang, ada Indomie gitu kan. Ada apa itu namanya itu? Ada tiwul gitu. Ya, terserah gitu kan. Kamu sukanya yang mana tinggal diambil aja, nggak usah banding-banding, nggak usah gini. Oh, saya nggak suka itu nggak bagus gitu. Nggak gitu. Nah, ada orang yang sukanya rendang gitu. Ada orang yang nggak suka rendang gitu. Ya kan. Ada orang yang suka tiwul, ada yang nggak suka tiwul gitu. Jadi jangan dipaksakan gitu istilahnya kan. Jadi pakai aja yang teman-teman kuasai gitu. Kayak Mas saya mau bikin es cocoknya pakai blok apa pakai GTX? Iya pakai yang teman-teman kuasai. Kalau kalau kuasai GTX pakai GTX. Kalau nguasai blok pakai blok gitu. Jangan bisanya blok tapi makanya GTX. Nanti kalau error nyusahin komunitas gitu kan ceritanya. Jadi di sini teman-teman nggak usah banyak banyak apa itu namanya itu menghabiskan waktu untuk bertanya gitu. Langsung cobain aja gitu. Nah, kalau emang mau bertanya ya ke ChatGPT aja gitu. Kayak gitu. Nih contoh ya ini. Saya contohin jadi teman-teman nanti kalau saya bilang ke ChatGPT ini jangan marah gitu. Ini beneran nih kayak ini ya. Contohnya kayak gini. Di Flutter gitu kan. Dio sama HTTP bagusan mana? Kayak gini kan. Pertanyaannya gini kan. Ini sering ini nanti. Udah, ini biar dijawab gitu. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, kalau gini kan enak tuh ya kan, jelas gitu. Cuman problemnya mau baca apa enggak? Nah, itu kan sekarang masalahnya kan. Mau baca apa enggak? Nah, itu makanya kan literasi membacanya dinaikin lagi. Naikin dikit aja udah ganteng gitu ya, teman-teman ya. Oh, oh berarti ini ya, baca dulu aja kayak pertanyaan ini sebenarnya tergantung pada kebutuhan dan referensi Anda. Nah, kan sama gitu. Nanti di komen gitu. Ya, tergantung kamu butuhnya apa kan gitu ya bahasanya kan gitu. Dio dan HTTP ada dua package populer yang digunakan untuk menggunakan permintaan HTTP dan aplikasi Flutter. Berikut adalah perbandingannya gitu. Dio, pustaka HTTP gitu kan, fleksibel, sangat populer. Nah, HTTP juga sama nih mudah digunakan, HTTP Flutter. Hampir sama nih. Ini menyediakan dukungan, ini opsi sama gitu ini pos baik. Keputusan tentang paket mana yang harus Anda gunakan tergantung pada kompleksitas proyek Anda. Jika Anda memerlukan fitur-fitur canggih seperti manajemen, permintaan, pembatalan, intercept, Dio mungkin menjadi pilihan yang baik. Namun jika Anda hanya membutuhkan permintaan HTTP yang sederhana, nah kayak gitu. Nah, kayak contoh kita bikin aplikasi task list sederhana. Ngapain pakai Dio gitu kan? Pakai intercept juga enggak gitu kan. Pakai pembatalan permintaan juga enggak gitu. Ya udah pakai HTTP aja sederhana gitu kan. HTTP sederhana gitu. Bahkan saya proyek yang sampai middle aja itu masih pakai HTTP masih aman gitu. Gitu. Nah, makanya kalau masih belajar kan nggak mungkin ya baru belajar tiba-tiba ada proyek bikin aplikasi Gojek gitu atau aplikasi GoFood gitu ya. Kan nggak mungkin ya kayak gitu. Ya mungkin aja sih, cuman kecil kemungkinannya gitu. Nah, paling belajar bikin aplikasi Note app ya kan, to-do list gitu. Ya udah pakainya HTTP cukup gitu. Nggak harus ibaratnya kalau kita mau motong motong apa itu, motong timun gitu. Motong timun nggak perlu pakai samurai ya. Walaupun bisa ya teman-teman ya. Oh, punya samurai, oh, buat apa? Saya mau motong timun nih, mau mau ini mau makan ini pecel lele gitu kan. Nggak usah pakai samurai gitu kan. Kita pakai pisau kecil aja bisa gitu. Walaupun bisa samurai. Soalnya apa? Oke lah bisa, tapi resikonya besar gitu. Satu ya kan. Apa? Nanti samurainya kotor, teman-teman harus nyuci yang bersih lagi ya kan. Nanti ya kalau pas narik samurainya bener, kalau enggak nanti kena tangan, ya berdarah gitu kan. Jadi resikonya besar ya teman-teman ya kayak gitu. Resikonya besar kalau kita nggak bisa menguasainya gitu ya kan. Saya pakai aja HTTP udah santai ya kan. Kita bisa nggak bisa juga nggak beresiko gitu. Jadi apa namanya jangan terlalu banyak membandingkan. Nanti kalau membandingkan teman-teman ke sini ya kayak kemarin ya ada yang Mas apa ya kemarin coba ya Mas pertanyaan apa ya kemarin ya Mas Flutter itu bisa buat apa aja ya? Coba ya. Flutter bisa buat apa saja ya? Udah ke sini aja. Jadi pertanyaan seperti ini ke sini aja. Soalnya gini ya, kembali lagi ya kayak tadi ya. Ketika kita masuk ke komunitas, itu kalau bisa kita dikenal menjadi orang yang eh, baik. Baik itu maksudnya dari sisi pertanyaan, dari sisi jawaban, dari sisi komunikasi gitu. Iya kan? Nah, dari sisi pertanyaan pun akan diingat gitu. Karena saya sendiri kalau ada orang yang pertanyaannya itu terus ya kan dan nggak berkembang. Soalnya bertanya itu ada perkembangannya dan nggak berkembang itu akan diingat. Ini orangnya ini enggak ini. Soalnya saya lihat ya di Flutter Indonesia itu ada yang dari awal tahun sampai akhir tahun itu dia di situ pasti tanya terus tanya isinya tanya dan pertanyaan itu masih basic-basic gitu. Nah, gitu. Tanya-tanya. Kenapa nggak dia nyari sendiri gitu. Kayak gitu.
Ada itu, saya lihat ada gitu. Nah, itu gak cuma saya yang nandain gitu, banyak gitu, banyak senior-senior yang nandain gitu. Kayak gitu. Bahkan kemarin ngobrol sama senior bilang gini, dia ya ini senior bilang gini. Kalau bisa teman-teman tuh jangan jangan jadi orang yang apa itu namanya tuh jago bertanya gitu. Udahlah, naik level aja. Setelah awal nggak apa-apa lah, sebulan 2 bulan banyak nanya. 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, udah teman-teman posisinya udah yang jawab, sering jawab gitu. Setidaknya levelnya udah naik gitu. Jangan dari awal tahun sampai akhir tahun sampai tahun depannya lagi ketemu orang ini nanya mulu gitu kan. Dan jarang jawab gitu. Jarang jawab gitu. Masalahnya di situ ya. Beda kalau dia sering jawab, tiba-tiba dia ada kasus yang emang rumit, dia bertanya. Nah, itu wajar ya kan. Tapi kalau dari awal nanya, ya kan, yang simpel-simpel gitu kan, Mas saya kok ini ya apa itu nggak bisa dikonversi dari integer ke stringnya diapain ya? Nah, itu kan apa ya? Ya itu tinggal belajar dikit bisa. Bahasanya kan gitu ya kalau dari bahasa kita yang bisa gitu. Gitu. Nanti dijawab juga, oh itu perlu dikonversi, perlu yang sabar pasti gitu. Nanti pakai aja int.parse gitu kan. Nanti pakai aja double.parse gitu. Oh iya Mas bisa makasih ya. Besok lagi nanya lagi gitu. Loh Mas ini kok listnya nggak bisa di add kenapa? Ya itu karena kamu pakai final. Coba final dihapus. Oh iya Mas bisa. Nah kayak itu kan kenapa? Karena kita nggak sabar untuk belajar dat basic, nggak sabar dalam belajar OOP basic gitu. Nah coba aja sabar. Kita nggak akan bertanya hal-hal seperti itu gitu. Nah malah kita akan banyak menjawab gitu. Orang yang bertanya kita jawab. Oh ini orang ini bisa nih. Ketika bisa ada recruiter gitu yang lihat di Japri, Mas lagi slow nggak? Bisa join komunitas saya nggak gitu. Udah itu alaminya seperti itu gitu. Kita tanpa mempromosikan diri, tanpa kita open the work itu apa itu tawaran itu mengalir gitu. LinkedIn itu ya kan banyak yang nawarin gitu kan. Kayak gitu. Di Telegram itu banyak yang japri kayak gitu. Kalau kita banyak jawab, banyak jawab. Itu udah alaminya seperti itu ya teman-teman ya gitu. Nah makanya tadi aku bilang fokusnya naikin skillnya gitu kan, naikin literasi membacanya gitu, banyakin mencobanya gitu. Jadi ketika ada pertanyaan bisa menjawab gitu. Karena ini juga pengalaman dari salah satu alumni di FIC juga. Nah, waktu itu di FIC Base 2 saya bilang gitu. Kalau di komunitas itu banyaklah menjawab gitu. Apapun itu, jawab aja. Salah-salah dikit nggak masalah gitu, nggak apa-apa, salah-salah dikit nggak apa-apa, nggak akan ada yang inget kok gitu. Saking banyaknya orang gitu kan. Dia praktekin di Facebook gitu, kalau ada yang bertanya jawab. Akhirnya dari dia menjawab itu, ada yang japri dan akhirnya jadi klien gitu. Sampai sekarang proyekan terus, beneran itu. Ada di grup gitu, proyekan gitu. Story-nya kalau aku lihat itu, terima kasih atas transfer, tiap hari gitu. Dapat 500, 1 juta, 500, 1 juta gitu. Awalnya apa? Awalnya jawab-jawabin di komunitas gitu. Ada yang tanya yang simple basic-basic lah. Makanya kalau kalau ada di Facebook, ada yang nanya basic, itu jangan langsung di-smash gitu. Jawab aja, siapa tahu itu rezeki di situ gitu. Jangan yang baru nanya apa terus terus dibully gitu ada yang lihat ya. Nggak usah gitu. Kalau teman-teman nggak bisa jawab atau merasa itu mengganggu, diabaikan gitu. Nggak akan merugikan teman-teman, nggak usah dibully gitu. Karena ya emang dia nggak tahu makanya bertanya gitu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat pertanyaan-pertanyaan basic di Facebook, di Telegram itu, kalau teman-teman emang nggak mau jawab, udah diem aja, nggak usah gitu aja udah ChatGPT gitu, nah gitu kan, gitu aja ini. Gitu. Ya kalau saya kan arahnya gini, ChatGPT dengan kopas aja, berarti ada arahnya gitu. Oh ini kamu kopas taruh di GPT, ada step by stepnya gitu. Nanti tinggal dibaca, kurang pahamnya apa, nanti follow up lagi ke grup gitu. Kayak gitu, lebih ke sana, bukan yang itu ChatGPT aja itu gampang terus apa itu terus apa itu di dikasih meme-meme gitu-gitu kan jangan gitu kita support nah di grup ini kita support kayak gitu. Nah, kalau kemarin ada yang kayak gitu ya itu tetap saya support gitu kan sebelum supportnya ya udah ayo ChatGPT gitu kan ini loh ayo apa itu mindsetnya coba dirubah kayak gitu karena ya balik lagi kemarin ya ChatGPT ada yang sejam itu dia stuck gitu pakai ChatGPT semenit selesai. Saya pun juga sering pakai ini kayak gini nih, jadi kan kayak gitu. Jadi bukan apa itu namanya itu bercanda atau meremehkan gitu. Soalnya ini akan jadi habit yang bagus gitu. Teman-teman, kita di dunia kerja ada problem itu nggak nungguin seniornya, nggak nungguin bosnya, tapi bagaimana bisa menyelesaikan dengan sendirinya gitu kan. Bisa tanya di Google, di Stack Overflow, di ChatGPT juga gitu. Nah, mungkin awalnya emang belum kebiasaan, cuman lama dibiasain. Makanya kalau pertanyaan pertama biasanya saya jawab. Kedua, ketiga baru ayo ke ChatGPT. Oke lanjut. Nah, terus setelah
belajar networking. Ini lokal lokal database itu lokal data itu kayak untuk nyimpen session. Jadi teman-teman kalau login di aplikasi, ya kan kayak di Gojek di apa, udah login, otomatis kan besoknya buka apps lagi nggak perlu login karena itu ada kayak session, ada kayak key itu yang disimpan di lokal gitu. Nah itu biasanya disimpan di Flutter Secure atau share server gitu. Nah, habis itu ada local database tuh kayak SQFlet sama Hive gitu. Nah, itu untuk apa? Itu untuk supaya kita bisa nyimpen database gitu. Kita bisa nyimpen nyimpen apa itu namanya, nyimpen database tapi di lokal gitu. Ini yang saya pakai ketika aku bikin aplikasi POS ya. Aku kan sekarang bikin aplikasi POS dan itu full offline kan. Itu database-nya ada, saya pakai SQFlet. Jadi datanya simpennya di situ gitu. Dan itu besar. Itu mungkin bisa sampai setahun itu datanya nggak hilang gitu. Asalkan aplikasinya nggak di-delete ya gitu. Gitu. Karena SQL itu kan kecil ya. Paling bahkan apa ya, transaksi 1 juta aja paling nggak sampai 500 mega ya gitu. Jadi bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak harus online gitu. Nah, habis itu belajar Firebase. Firebase itu ini untuk kayak kita kalau pengen back end-nya tanpa kita buat sendiri, kita bisa pakai Firebase gitu. Dia kayak back end as service lah gitu. Udah jadi back end-nya database. Database-nya pakainya Firestore gitu. Storage untuk nyimpen file gitu kan. Cloud messaging ini nanti untuk push notifikasinya kayak gitu. Nanti ada aja soalnya banyak Firebase dia punya banyak produknya kan. Ada yang remote config, nanti ada analitik dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu baru belajar state management gitu. Nah, ini bebas, ini bisa di depan, cuman state management itu bisa di belakang itu bisa gitu. Jadi sampai sini kita nggak pakai state management pun bisa gitu ceritanya. Makanya di sini state management itu ada namanya provider, block, Riverpod, GetX. Kalau saya sendiri prefer ke block ya, karena ini menurut saya sendiri dengan pengalaman saya yang 13 tahun ngoding itu, ini yang menurut saya lebih ini kuat dari arsitekturnya gitu. State management yang kuat lah arsitekturnya dan apa itu dia menjaga menjaga kayak antara antara event state dan lain itu dia beneran kuat lah gitu. Dengan aplikasi yang medium sampai high itu dia bisa nge-handle gitu ceritanya. Tapi kalau belajar mungkin cocok di provider dulu bagus. Provider dia lebih mudah untuk dipahami, tapi setelah di provider nanti baru masuk ke blog tuh enak gitu. Langsung ke blog juga nggak masalah gitu. Yang namanya belajar nggak ada yang batas sih gitu. Ke Riverpod, GetX dan lain juga ya. Yang penting kita cari yang paling banyak pasarnya lah. Kalau di Indonesia itu pasarnya itu paling banyak kalau nggak blog GetX lah gitu. Cuman GetX ini lagi ada isu ini ya Mas ya. Udah hampir setahunan itu nggak ada update ya itu sih. Jadi kalau blog kan dia backup-nya kuat gitu. Ada satu company yang dia itu jadi sponsornya. Sponsornya besar lah gitu. Jadi secara life hidupnya itu masih panjang gitu. Walaupun nggak ada yang jamin ya, cuman secara gambaran kasarnya itu kita lihat tuh masih masih aman lah gitu. Nah setelah itu teman-teman belajar bagaimana rilis ke Play Console atau Play Store ya. Play Console ini untuk ke Play Store untuk Android, bisa juga ke App Store ini untuk ke App Store gitu. App Store untuk iPhone lah gitu, iOS lah gitu. Kayak gitu. Nah kalau udah bisa sampai sini teman-teman udah siap tuh untuk freelance, untuk ambil. Tapi teman-teman bisa licensing aja udah siap gitu. Saya aja sekarang lagi ambil satu temen gitu yang saya minta tolong untuk bantuan di UI itu untuk ngerjain ini. Saya kasih bulanan gitu. Dia jago di slicing. Kalau diminta buat aplikasi sampai full juga belum bisa. Mungkin ya. Mungkin bisa cuman agak lama mungkin ya. Nah, cuman dia jago di slicing udah. Ya, bantu saya di slicing gitu. Saya fokusnya nanti di logiknya. Gitu. Jadi kalau teman-teman tanya Mas, kalau junior Flutter itu bagusnya belajar apa? Terus sampai slicing UI ini udah bagus banget karena kelihatan ya teman-teman bisa show off gitu ke calon kantor, ke calon klien gitu. Ini saya bisa bikin ini bisa ada kombinasinya dan lain-lain gitu. Set manajemennya belakangan kan sambil jalan bisa gitu. Deal dapat project baru belajar set manajemen gitu. Jadi kayak orang Indonesia itu lebih banyak kayak belajar by doing gitu, belajar by project gitu. Kayak gitu. Padahal kalau yang paling bagus itu adalah first principle thinking. Jadi bagaimana kita belajar itu dari yang terkecil gitu. Kayak gitu. Jadi beneran belajar dari basicnya, yang bener gitu. Cuman karena kita terbiasa ya dari kecil dari SD dari ini kita nggak terbiasa dengan konsep itu ya ya udah kita terima apa adanya gitu. Kita lebih suka belajar by doing, belajar by project gitu. Jadi makanya sekarang di FIC itu saya lebih banyakin project gitu. Sekarang di batch 8 ini lagi saya bentuk beberapa klub beberapa tim kayak contoh yang sukses untuk masuk ke final project itu ada sekitar 70-an gitu. Saya bagi jadi sekitar 15 tim, 5 orangan gitu. 5 orang mereka untuk bikin aplikasi gitu. Nah, kalau nggak gitu mereka nggak ada keinginan untuk bikin gitu. Walaupun seminggu sekali ada project gitu kan sendirian individu. Nah, ini tim.
klub-klub. Dan di bulan kemarin saya juga bikin event yang Flutter, full stack collaboration itu juga free ya, yang teman-teman bisa lihat di YouTube itu free teman-teman. Itu kayak di komunitas alumni Jago Flutter itu mereka minta untuk kolaborasi, udah aku buatin eventnya gitu. Eventnya karena saya backgroundnya di Thailand itu udah lama ya, udah 5 tahunan. Jadi nggak apa itu membuat event seperti itu pun ya nggak terlalu melelahkan ya istilahnya, apa bisa handle dengan effort yang nggak gitu besar gitu ceritanya. Karena ya udah tahu gitu. Ya udah berarti sebuah tim itu perlu perlu ini perlu ini gitu kan. Nah, ya buatin itu. Terus nanti setelah itu udah dilepas aja gitu. Gak usah kita terlalu mencampuri urusan per timnya gitu. Nanti tinggal ayo demo ayo demoin gitu. Kalau yang nggak jadi timnya udah gugur gitu. Udah simpel aja gitu. Sebulan dan itu nggak ganggu aktivitasmu, nggak ganggu ini. Padahal free ya. Bahkan yang full stack collaboration itu yang juaranya kan itu ada juaranya juga kan. Itu 10 orang ya, itu kan sekitar 10 orang. Itu dapat dapat apa itu hadiahnya ya. Itu totalnya bisa 20 juta karena yang juara itu dapat free course dari saya sama Mas Mas Putra. Mas Putra Prima dia punya 3 course di Udemy itu nilainya itu hampir sekitar 1,5 juta gitu. Dikalikan 10 orang kan udah 15 juta gitu. Kalau saya di Jago Flutter total sekitar 800 ribu, dikalikan 10 orang itu 8 jutaan kayak gitu. Itu dikasih gitu. Ya dalam bentuk ini ya, nggak dalam bentuk uang lah gitu kan ya. Bagi kita juga santai aja orang. Kita juga istilahnya itu udah jadi konten kan gitu. Sama masuk FIC 8 tuh gratis ya waktu itu. Yang juara kayak gitu. Jadi kadang kita harus belajar by doing ya. Kalau nggak ada kasus gitu, kadang ngapain ya gitu. Makanya saya bilang sama komunitas juga, Mas saya kalau mau saya kadang malas belajar gimana ya. Udah, kamu bikin fun project aja gitu. Fun project itu kayak ya walaupun nggak dibayar, walaupun nggak ada kasus, ya udah, pengen bikin apa? Oh, pengen bikin POS, udah bikin aja gitu. Fun project namanya kan. Ada keinginan, ada skill, ada pengen nyoba gitu. Kayak gitu. Dipraktekin nanti dijadiin konten, dimasukin ke YouTube, jadiin masukin ke GitHub gitu. Jadi portofolio gitu. Jadi apa itu namanya? eh Fun project itu penting gitu. Nah, sampai sini apalagi sampai rilis ya, nanti bisa nunjukin ini loh aplikasi yang pernah saya rilis. Jadi rilis aja ya, skill rilis itu dihargai loh. Gitu. Saya pernah bantu rilis itu apa itu saya harga 1,5 juta itu dibayar gitu. Untuk rilis doang gitu. Jadi aplikasinya sudah ada, saya build terus saya dikasih akses akunnya terus saya bantuin upload gitu. Kayak gitu. Jadi segala sesuatu di sini ilmu itu ada ininya, pasti ada harganya kayak gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Ya teman-teman. Nah, oke, itu backgroundnya di event ini. Jadi saya punya roadmap tadi itu. Nah, tapi saya nggak ada kontennya yang bener-bener bahas detail gitu. Nah, saya mau bikin konten pribadi kok, misalnya recording kok. Ini apa waktunya juga kadang kalah sama project, kalah sama main sama anak gitu kan. Ya udah bikin aja event. Kalau event kayak gini kan mau nggak mau saya harus harus ini kan, harus tanggung jawab untuk menyelesaikannya kan dan harus apa membahasnya sampai sampai tuntas gitu. Nah, sekarang saya record, nanti saya upload kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, terus di sini untuk materinya, JSON Session sama REST API ini, materinya yang pertama itu saya jelaskan dulu tentang REST API itu apa. Karena daripada langsung tiba-tiba jauh ya kan tentang nah jauh ke sana nggak tahu konsepnya oh REST API itu seperti ini. Nah, untuk ini sendiri saya base-nya itu untuk source-nya ini saya ambil dari AWS kalau nggak salah. AWS dia ada terus saya terjemahkan. Ini bisa dibaca sendiri ya kan terus API. API itu apa? Paling enggak ada gambaran resource itu apa gitu. Nah, terus nah yang penting terpenting itu nanti di sini. Ini juga layar ini juga lebih ke apa itu? Pengetahuan. Nah, kenapa harus pakai manfaat REST API itu scalabilitasnya, fleksibilitasnya gitu kan, independennya gitu. Nah, secara kerjanya itu seperti apa? Nah, ini ada namanya klien sama server. Makanya klien itu di sini itu ibaratnya si Flutter itu sebagai klien ya, teman-teman. Si Flutter itu dia kliennya gitu. Nah, terus si apa? Si servernya kayak nanti server bisa pakai Laravel, bisa pakai Node.js, bisa pakai Java Spring. Nah, itu dia server gitu ceritanya. Dia yang menyediain API-nya gitu. Nanti ada dokumen API-nya gitu. Nah, server tuh ngapain di sini udah ada.
Nah, nanti ada juga namanya permintaan, isi permintaan. Jadi ini kayak URL, URI gitu kan. Teman-teman kalau dengar URI itu apa sih URI gitu kan. URL itu apa sih? Nah, itu ada keterangannya. URI itu Unique Resource Identifier gitu. Terus URL itu apa? Jadi teman-teman paling nggak tahu secara teorinya gitu. Nah, nanti tinggal prakteknya gitu. Nah, nanti ada metode, ada get, post, put, delete gitu kan. Nanti ada HTTP header-nya gitu. Nah, ada request-nya. Ada metode autentikasinya itu apa sih metode? Nanti ada out gitu. Ada juga basic out, ada mirror gitu. Teman-teman pasti nanti ketika Mas ada JWT nggak? Nah, JWT itu apa? Nah, itu ternyata mirror gitu. Mas ada out yang username password nggak gitu? Nah, ini ada base 64 kayak gitu. Ini soalnya nanti kayak 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 yang Sendit gitu. Sendit itu payment gateway itu dia bisa pakai header yang pengkodean dari base 64 kayak gitu. Pakai basic authentication. Terus kalau yang umum dipakai di startup itu untuk ngehandle autentikasi user itu pakainya Bearer Authentication, pakai JWT kayak gitu. Token lah, misalnya token. Nah, nanti ada juga namanya respon server API. Nanti ada respon yang 200, 21, 400, 500. Nah, itu paling nggak teman-teman minimal pernah baca lah gitu. Biar nggak semuanya 200 gitu kan. Mau error, mau sukses, mau bener, mau servernya mati, mau nggak ketemu 200 semua. Nah, itu jangan gitu. Ada contohnya kayak 400 untuk apa gitu, 401 untuk apa, 201 untuk apa ya kan, 200 untuk apa. Jadi itu ada tugasnya masing-masing gitu. Walaupun bisa aja ya masuk ke sini, cuman kan akhirnya nggak pada tempatnya gitu. Dan kita akan dilihat oleh programmer lain tuh ini kok nggak sesuai pakem gitu. Ada respon body itu apa gitu. Nah, nanti ada respon headernya itu apa gitu. Nah, habis nanti baru belajar ke networking gitu. Nah, sekarang kita coba praktekkan yang tadi. Seumpama nih, kita buka Postman-nya ya, buka Postman. Nah, kita belajar tentang tadi API tadi itu. Nah, kalau kita buka Postman seperti ini, sebentar. Postmanku ini juga banyak ini. Ntar saya sambil baca ini. Udah pada live nih. Izin live. Ya, ya apa? Apa itu? Waduh, belajar Mason. Baca GPT bang. Aduh, sorry ya. Ke Google. Ya, ini Mason ini untuk apa itu? Monorepo ya. Monorepo. Ya, gitu. Kalau masih belajar awal-awal tuh nggak usah yang terlalu rumit-rumit gitu. Karena ada monorepo, ada modularisasi dan lain-lain. Itu jarang banget kepake di proyek-proyek kecil gitu. Itu proyek besar pun juga bikin-bikin untuk pakai. Tapi ya pasti kayak proyek besar tuh selevel kayak bikin aplikasi video atau video yang aplikasi video itu pasti udah modularisasi gitu. Nah, untuk supaya terkonek antar modul itu butuh namanya monorepo. Jadi biar banyak modul tapi di satu repo gitu. Konsep kayak gitu. Kayak mirip apa ya, Gojek pun ya dia pasti modelnya kayak gitu. Tiap service ya, tiap produk itu pasti dia satu modul sendiri gitu. Nah, nanti ada satu satu paket, satu library yang dia itu bisa bisa menghandle banyak modul ini gitu ceritanya. Soalnya ini salah satu materi yang saya bawa dulu di Bali ya, bahas tentang monolith. Kayak Mason Boy aku lupa. Izin live mau pulang kantor. Oke, siap Mas. Wah, saya juga pernah bantu rilis. Oke, ya. Oh, ini pertanyaan Lukmanul Hakim nih. Kalau mau validasi, nah ini ya bebas ya Mas ya, bisa di Flutter, bisa di backend gitu. Kalau bisa dua-duanya ya gitu, karena di, ketika validasi di front end itu bisa diintercept di tengah gitu. Nah, kan banyak sekarang tool intercept ya. Paling paling banyak pakai itu namanya BU apa itu? eh, Burn ya, lupa aku lupa. Itu tools untuk ini, untuk penetrasi namanya itu. Tools-toolsnya yang mereka di security gitu. Itu beneran tuh. Kalau teman-teman kayak post data ya di handphone gini, post data, di handphone post data. Itu bisa di-intercept gitu. Di jadi di apa dicegat. Nah, dicegat nanti diganti datanya. Jadi datanya habis itu dilanjutkan gitu. Kalau di backend-nya nggak ada validasinya lewat gitu. Nah, makanya baiknya di dua-duanya. Tapi kan kalau masih itu kan kalau aplikasinya beneran udah berharga ratusan juta, miliaran gitu kan. Kita perlu itu gitu. Tapi kalau masih mainan masih belajarnya nggak harus sejauh itu gitu. Polanya gitu.
Kalau saya ya, makanya kita perlu tahu, tapi ya kita pakai yang sesuai dengan yang sekarang kita urus aja gitu. Kalau nggak membutuhkan itu ya nggak usah gitu. Yang bagusnya di front end kita validasi, back end juga gitu. Karena tadi back end itu yang ngakses gak cuman front end, gak cuman mobil ya, tapi bisa diakses via Postman kayak gini. Ya, bisa dipepas dari sini gitu. Kayak gitu. Nah, contoh kayak gini nih. Ini biasanya itu orang-orang kalau mau belajar REST API itu pakainya itu paling mudah itu namanya JSON placeholder ini. Nanti kita juga pakai ini bisa. Nah, di sini ada nah, di sini kita bisa nah seperti ini. Kita bisa pakai ini ya to-do list ini. Nah, ini namanya URL taruh di sini gitu kan. Nah, kalau kita send, nanti akan data di sini, data. Nah, berarti ini apa ini respon body. Nanti ada header nih, header di sini gitu kan. Nah, autentikasi di sini tadi yang kita ceritakan. Ada namanya mirror token, jadi token, ada yang basic out gitu kan. Ada OAuth dan lain-lain kayak gitu. Di sini. Nah, nanti kalau kita mau post ada namanya body. Body nanti ada yang namanya JSON body kayak gitu. Nah, ya ini kenapa bisa tahu, kenapa bisa ya dari experience gitu. Saya dulu kuliah juga gitu tahu. Waktu kerja, eh, oh kayak gitu ya. Apa sampingnya senior gitu nanti dikasih tahu cara seperti ini gitu. Nanti bisa dapat ini dapat Postman Collection ini kan ini aku ada FIC 9 Postman Collection saya kirim FIC 7 FIC 6 gitu. Kayak gitu FIC 5 kayak gitu. Jadi nanti saya kirim Postman Collection-nya mereka bisa nyobain gitu kan. Get all restoran dia ngapain kayak gitu. Kalau di FIC 9 itu, nah e-commerce ini, we get all product, coba all product kita get. Nah ini bisa nih dapat produk-produk, image-nya, kayak gitu. Kategorinya, kayak gitu. Nanti ada login gitu. Loginnya nanti dapat tokennya nih. CT token gitu. Token untuk apa? Nanti untuk order gitu. Kalau order nggak tokennya nggak bener, dia nggak bisa gitu. Error unauthorized kayak gitu-gitu. Nih, dia mati. Oh ini bisa nih, masih bisa nih. Kayak gitu. Ini yang base ke 9 nih untuk sampai ke midtrans kalau salah. Sendit ya. Ya. Itu jadi payment bisa bayar kayak gitu. Kayak gitu. Bank Mandiri, Joko Plata. Kayak gitu. Nah, ini kan urusannya sama API ya sebenarnya, sama API, sama bagaimana kita integrasi dan lain-lain kayak gitu. Nah, di sini di package ini dia ada. Nah, kayak contoh nanti mainnya di post ya, di to do ini, di to do ya. Nah, di to do itu nanti dia ada to do untuk ini ya. Nah, ini to do atau post untuk post nih contoh ya, post. Nanti pakainya post gitu. Nah, ini si gate-nya itu coba gate. Nah, ini. Kalau oh ini untuk gate-nya, nah all resource output. Nah, ini untuk grid ya. Grid itu untuk post-nya gitu. Cuman nah, post-nya itu dia seperti ini. Nah, kalau kalau kita mau yang bentuknya to-do list tadi, to-do mana to-do? To-do. Nah, to-do kan dia username ini. Nah, berarti untuk bodinya pakainya ini. Terus kita kasih to-do gitu di modelnya. Nih, sebentar di mana tadi? Nah, di sini sebentar. Nah, ini to-dos. Nah, kita bisa pakai post. Bodinya kita bisa pastekan di sini seperti ini. Nah, kita ganti nih user nggak usah pakai ID, sesinya ganti 3 aja gitu. Terus di sini kita kasih title-nya contoh belajar Flutter. Kalau kita send, nah kayak gini, coba kita cek to post. Nah, nanti responnya seperti ini. Sudah ID-nya ini uh, title-nya belajar ya gitu. Ini nah terus statusnya ini tadi 201 grade kayak gitu. Jadi ada seperti ini. Nah, jadi pola belajarnya kita pelajari dulu tentang apa itu REST API, terus apa itu postman-nya, apa itu gate-nya, apa itu post-nya gitu, put-nya. Nanti ada juga put di sini, put gitu kan. Nah, setelah itu nanti besok besok kita akan langsung masuk ke JSON self session-nya gitu. Bagaimana encode, bagaimana decode-nya gitu. Jadi ke sini besok kita akan masuk ke
sini nanti kita akan bahas dari atas. Jadi tadi kita lebih ke summary, perkenalan sama apa backgroundnya, kenapa saya buat event ini juga, terus roadmap-nya, ya kan, roadmap-nya. Nah, kita langsung masuk ke materi besok, yaitu decentralization-nya. Kita coba besok membuat project untuk praktekin ini gitu. Terus nanti kita bisa tanya, kenapa kok seperti ini, kenapa seperti ini. Gitu. Dan di PDF yang saya share juga sudah ada, teman-teman bisa bisa praktekin gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, setelah itu nanti setelah ke sini nanti belajar namanya ini networking ini sebenarnya. Networking ini. Nah, ini ada sebenarnya di sini. Nah, sama ini nah nanti next itu langsung ke nih fetch data from internet ini. Nah, ini kan kayak gate-nya ini bagian cara gate-nya ke sini. Nanti saya akan ajarin untuk return-nya ini nanti udah dalam bentuk album gitu atau nanti dalam bentuk to do. Ini kan di album contohnya. Nah, kalau yang use case kita kan pakainya task list kan. Task list gitu. Album seperti ini. Nah, ini fetch data ya kan untuk display. Nah, nanti next nah ini seperti ini untuk lengkapnya. Nah, habis itu kita bisa untuk send nih, send data itu yang post gitu. Nah, yang post itu seperti apa? Post to sending sending data to server kan. Nah, ini post seperti ini. Post nanti URL-nya ini, header-nya ini, body-nya ini gitu. Nah, kalau yang di sini kan dia lebih ini kan pakai JavaScript nih. Ini JavaScript. Ya kan, JavaScript. Nah, kalau ini versi Flutter-nya gitu ceritanya. Flutter-nya seperti ini. Nah, nanti convert bla bla bla. Nanti ada update nih, ini untuk update. Update data seperti apa? Nah, ini untuk delete-nya gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini kalau di sini kan dia contohnya album lah. Nanti kita akan praktekin untuk use case-nya itu lebih ke task list ya kayak to-do list gitu. Nah, jadi kita nanti create task-nya apain? Oh, pagi ini saya punya tugas untuk apa itu nyuci mobil, nyuci motor gitu kan. Nanti siangnya tugas apa? Jemput anak. Malamnya tugasnya apa? Ada meeting sama ini kayak gitu konsep. Gitu ya teman-teman untuk hari pertama kita lebih lebih ke perkenalan sama gambaran besar untuk 2 hari ke depan ya kan. 2 hari ke depan kita akan membahas seperti ini konsepnya. Jadi lebih ke ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri ke networking NHTTP sama serialization ini gitu. 2 ini ya teman-teman. Ini sesuatu yang penting gitu. Sesuatu yang penting jadi teman-teman jangan lewatkan gitu. Kalau ini udah lancar, udah enak, udah mau masuk nanti ke state management, mau bikin apps seperti apa ya kan, mau ada tokennya, autentikasinya, itu udah enak gitu. Kayak gitu. Itu sih ya teman-teman ya. Mungkin udah mau jam setengah 6, mungkin kita masuk ke pertanyaan dan jawab sebentar sebelum kita tutup nanti jam setengah 6. Dan besok kita bisa ketemu lagi ya di jam yang sama ya, jam setengah bukan setengah 4 ya. Jam inilah jam 4 kurang 15, jam 4 kurang 20 lah gitu ya. Kayak gitu. Duh. Nggak kerasa ya aku ngobrol apa itu dongeng berapa jam nih? Hampir hampir 2 jam ya gitu. Gimana teman-teman? Apa itu banyak debusnya atau gimana? Maksud saya. Ya kayak gitu sih emang mau nggak mau ya saya menyampaikan apa adanya ya teman-teman ya. Jadi mau percaya nggak percaya ya seperti itu gitu. Makanya saya sering masa sih kemarin dia gitu ya. Ya kalau percaya monggo nggak ya udah gitu. Jadi simpel aja gitu. Simpel aja. Eh, Coba ya Mas, ada pertanyaan nggak? Coba aku lihat lihat ini ya. Lihat izin live oh ya persiapan maghrib ya. Mas Joko Andriana. Waduh Pak. Dan ini sektor. Sektor tuh panjangan apa Pak? Anton Pak. Sekretaris apa itu? Oh, saya nggak tahu ini siapa itu. Eh, oh, akunnya temennya gitu ya. Oh, akun kantor ya. Akun. Oh, satuan kerja. Oh, satker satuan kerja. Ya, ya. Mantap, mantap, Pak. Ini biasanya banyak anak SMK loh, coba yang SMK coba suaranya mana nih SMK? Ada enggak? Mana? Halo, halo. Cintanya Pak. Enggak ada ya. Kemarin banyak masih pada masih pada di sekolahan gitu. Ada yang nanya apa ini? Silahkan. Nanya apa ini? Hadir. Oh iya, gimana?
Rafli Hidayat. Kayak apa sih, kayak niru yang hafid Quran gitu kan, ada jadwal sholat kan. Di datanya itu dapat dari KPI ya. Itu Mm, kan contohnya, contoh penggunaannya itu di ngambil jadwal sholat gitu kan. mm-mm. Terus caranya kita pakein ke latar kita tuh gimana ya? Dengan cara get berarti ya kan mendapatkan gitu. Iya, jadi pelajari dulu ya kan, cek dulu di Postman ya kan API-nya, nanti dapat responnya gitu kan. Nanti teman-teman nanti kamu bisa bikin kayak modelnya dari responnya itu. Nanti itu yang akan diolah sama Flutter gitu. Nanti pakai pakai apa itu, pakai HTTP yang modelnya get gitu. Nanti diurus. Gitu. Jadi emang step by step-nya gitu ya, Mas ya. Jadi belajar OOP-nya itu yang penting di OOP-nya kalau gitu, object oriented-nya gitu. Karena datanya itu nanti bakal diolah di objeknya itu gitu, bikin objek ini, objek ini, objek nanti dilempar ke sana kemari gitu, konsepnya kayak gitu. Jadi yang diperlu pelajari OOP-nya, object oriented programming-nya, sama nanti ada REST API-nya juga perlu gitu. Bagus tuh, apa ada use case-nya kan, paling teman-teman apa tuh, kamu punya keinginan terus udah ada API-nya pakai Open API kan, tinggal pakai kan gitu. Nah, udah dicobain error, tanya aja gitu. ChatGPT bingung, ke forum gitu. Gak apa-apa gitu. Intinya di programming itu anti baper ya teman-teman ya gitu. Dan harus kuat mentalnya sih gitu. Dan banyak berdoa lah supaya dapat komunitas yang ini, yang suportif gitu. Nah itu ekor anti happy. Iya tuh. Aku ada kalau nggak salah tuh di YouTube ada tuh yang Al-Quran itu, yang full course Al-Quran itu kalau nggak salah aku ada integrasi pakai Quran kalau nggak salah itu. Cuman untuk ayat aja itu. Nggak tak lengkapin sih itu. Ya pengen aja gitu. Dapat juga kok Hmm. bisa ya gitu ya kan. Dapat data yang kayak gini gitu di Quran tuh, mau iseng-iseng nyoba gitu, Iya, nyoba diimplementasikan. iya bisa Mas. Oke, itu ini SMK nih, SMK keren, SMK hadir, SMK hadir ya. Yang kuliah apa lagi ya ini? Yang cewek nih, kok nggak lihat? Sebentar, aku coba lihat yang cewek. Oh ada Mbak Mala nih, halo Mbak Mala. Ada suaranya gitu Mbak Mala ini. Halo Mbak. Nggak. Ah ini ada suara ini. Ini biar ini nih, biar biar apa itu lebih berwarna nih. Ya kan. Dari daerah mana Mbak? Oh Semarang. Wah deket sama ini nih. Pak apa ini Pak TNI nih. Iya. Oh seberangan katanya Pak. Wah bisa lah ya. Apa itu ngopi gitu. Ya langsung ini langsung izin nih malam nih kayak ini Pak ini nih, Pak Anton nih kayak ini. Waduh gercep. Mbak malah ini apa, kuliah atau apa gitu aktivitasnya? Oh kerja di bidang apa? Woi programmer loh ini loh. Jangan jangan main-main ya. Apa pegang apa Mbak? Oh webnya apa? React Pak, PHP atau apa? Laravel. Oh Laravel. Full stack ya, bukan full stack. Laravel kan ngurus sampai ke ini migrasinya gitu. Migrasi terus migration. Oh semua ya. Bikin apa itu? Bikin aplikasi apa Mbak? Oh, kantornya apa Mbak? Wah ini langsung tahu nih nanti lokasinya. Enggak di perusahaan apa gitu. Semarang kan banyak tuh. Waduh, nggak kenal lah itu. Itu udah oh iya, iya. Nyambung sama Pak TNI kita ya bener ya apa itu ya, ya kan? Sama-sama menjaga loh, menjaga masyarakat loh. Oh, atau madam ya. Waduh, keren-keren, Mbak. Ada berapa orang, Mbak, di sana timnya? Udah berapa lama di megang ini apa Laravel itu? Oh. Hmm. Kalau di Laravel baru Oh, sebelumnya apa pegangnya? Ini CI ya. Oh iya, ini
CO migrasinya ke Laravel ya. Kuliahnya di mana? Udinus mungkin. Kuliah di. Oh iya nih, ke Semarang tuh Udinus. Soalnya istri saya juga Udinus. Iya paling. Ya beda tipis lah mungkin. Sama angkatan ini 2008 lulus 2012. Mbak Mbak 2000 berapa? 2019 ya. Ya emang sekarang banyak anak-anak muda gitu. Oh, iya. Tahu info ini dari mana, Mbak? Tahu info. Oh, SVP ya. Siapa namanya? Ya namanya sih. Oh, Mas Brian. Oh, ya mungkin pernah ikut di sebelumnya gitu ya. Oke, ya soalnya seru nih yang banyak ini banyak cewek yang join di ini di event ini gitu karena yang di FIC itu jarang gitu yang join gitu kan. Banyak cowoknya. Oh. Nah, kemarin ya, nah kemarin itu yang Flutter Basic yang bulan kemarin tuh ada juga itu. Maksudnya aktif gitu, yang cewek aktif ada dua Pak. Kemarin tuh ada Mbak Dia sama Mbak siapa tuh? Ada nggak ya Mbak Dia ini join? Atau itu jadi seru lah gitu, nggak cowok mulu nih. Nggak monoton nih ya. Oh, Pak Joko aja gitu kan nanti Pak Joko aja yang keluar gitu. Loker Mbak gitu. Ya ada ini. Ya. Aku aja waktu buka yang pertama, banyak nih. Aku kan nyimpenin nomornya Mbak ya. Semua yang apa itu, yang itu saya simpen nomor. Kok banyak ya ceweknya. Baru kali ini nih aku nyimpen nomor cewek. Biasanya kan cowok-cowok kan. Wah rame nih. Berarti apa itu tech woman di Indonesia itu udah berkembang gitu kan. Ceritanya. Udah rame lah. Iya masih jarang sih. Soalnya pengalamannya Mbak ya. Saya waktu di Malaysia tahun 2013 itu ada tech lead yang cewek. Beneran tuh. Ngeri. Keren banget Mbak. Tuh cewek itu. Tech leadnya itu. Apa itu beneran, kacamatanan gitu, terus fokus gitu, udah apa itu senyumnya ini senyum-senyum ini apa itu fokus gitu kan, manis-manis fokus gitu ya, manis-manis itu beneran tuh. Wah, orang yang mau deketin juga segan tuh mungkin ya, udah kalah coding kan gitu kan. Di Indonesia itu aku yang nyari, bukan yang nyari ya, aku lihat yang seperti itu tuh mungkin hampir nggak ada ya gitu. Rata-rata kayak developer cewek yang di Indonesia itu ya masih ya sebisanya gitu kan, ya kan. Nah, faktornya itu salah satunya itu ini ya, emang dunia tah ya, dunia programming itu kan lebih ke logika gitu kan. Bener logikanya itu harus dipakai. Sedangkan cewek itu kadang ini ya, apa tuh, nggak pakai logika gitu kan. Nggak pakai logika. Agak susah itu. Iya gitu kan. Itu yang aku lihat gitu. Nah, yang di Malaysia itu dia logikanya bagus gitu. Ya, makanya kan perasaannya nggak tahu sama bagusnya apa enggak gitu kan. Itu. Makanya apa wah ini nih mungkin kan karena culture juga ya mungkin ya culture terus mungkin apa itu nggak enakan pakai word dan lain-lain. Kalau di luar itu mereka ini apa to the point gitu. Bahkan di kantor itu kita nggak pernah pakai title ya kayak Mbak, Mas, Mister nggak pakai nama gitu. Bahkan saya manggil CEO itu pakai manggil nama gitu. Kalau di luar ya di Malaysia itu ya kayak gitu. Tan Swang Fong namanya itu sih aku masih ingat gitu. Tan gitu. Udah gitu. Di Indonesia pun sama itu, country manajernya nggak mau dipanggil Mas, cuma panggil Mas, langsung panggil aja Fitrio gitu. Beneran tuh. Kalau di kita kan nggak Pak gitu kan. Pak, Mas gitu kan. Siapa gitu kan. Ya, waktu itu ya, cuman sekarang saya tetap aja pakai Mas, Pak gitu. Kita kan di Indonesia ya. Gitu. Nah, mungkin karena culture seperti itu akhirnya apa itu beda gitu. Beda dari sisi perkembangan ya developernya. Soalnya kalau teman-teman lihat kayak di Google gitu, cewek banyak gitu sebenarnya. Developer cewek banyak. Ya, ngapunten Mas Live ya gitu. Oke gitu ya mungkin kita teruskan besok ya kan besok kita lanjutin lagi besok kita lebih gasih nggak apa-apa kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah sebelum kita tutup kita foto bersama ya ini saya sisi foto bersama nih, mumpung semuanya belum pada cabut nih. Nah, dibuka dulu ini apa itu camnya ini budaya yang bagus nih ya kan? Nanti kita share di grup ya kayak gitu banyak teman baru nih Mas Ferelino ini Semarang juga nih ini anak SMK Semarang juara-juara loh ini loh. Ini kalau apa Pak TNI butuh programmer diambil aja itu tuh, di Semarang itu ya kan. Tuh. eh, eh, iya SMK bisa loh, ya kan bisa.
Iya, kasih kasih gaji Indomie aja cukup itu. Oke, udah semua ya saya hitung ya. Satu. Oh ini tuh Wahyu tuh SMK tuh. Makanya kan kalau dibuka camnya gini baru kelihatan itu ada yang masih di lab tuh ya kan. Baju-baju baju-baju SMK nih siapa nih? Muhammad Haris ya kan. Tuh Wahyu ya kan. Nah seru nih Mbak Mala nih yang ditunggu videonya ini nggak muncul nih. Oh masih di kantor. Lu malah justru di kantor mbak masih pakai jilbab mbak gitu. Kalau di rumah kan ini apa itu kelamaan nanti nata jilbabnya kan. Iya, paham loh kita. Cowok tuh paham loh gitu. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi nih di patch yang ketiga nih. Satu, dua, tiga. Satunya lagi. Satu, dua, tiga. Oke, tadi tuh sampai 4 patch loh. Cuman kan banyak yang izin live ya tadi ya. Nggak apa-apa. Lumayan nih, bisa di-upload di Instagram kan gitu ya. Ya, jangan lupa di-follow ya. Nggak sih, nggak di-follow juga nggak apa-apa gitu kan. Nggak. Oke gitu ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Apa perkenalannya juga. Saya juga senang dapat teman segini banyaknya ya kan. Kalau ketemu di jalan bisa say hello kan gitu kan sama Pak Antoni siapa tahu ketemu di jalan. Ampun Pak ya gitu ya. Ya. Oke, thank you semuanya. Selamat istirahat. Kita lanjut besok lagi. Semangat ya besok. Tetap kalau bisa join gitu kan. Kita saling bertukar pikiran ya kan. Nanti bisa saling saling apa itu berbagi pengalaman lah kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.